Oke, cek. Cek suaranya terdengar ya. Mungkin ada yang bisa membantu. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas Kak, Oke, terima kasih Mas Nur Hidayat. Tuh, ini tumben ya sedikit ya. Ini ya kayaknya banyak yang galau atau patah hati ya pas pembukaan formasi kemarin. Berarti yang di sini yang memang ada formasinya ya. Yang ada formasinya terus mau eh, lanjut berjuang di CPNS. Gitu? Atau gimana? Apa, guys? Ini hanya 11 orang. Iya, admin juga nggak ada ini. Oh, ada Kak Al. Kak Alan, kok ini tumben ya sedikit? Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang ada bisa ini ya, bisa hasil maksud. Oke, walaupun sedikit, insya Allah tidak akan menurunkan semangat saya untuk sharing, karena angka itu tidaklah penting ya. Yang penting teman-teman nanti tetap aktif. Insya Allah hari ini sharingnya agak sedikit apa ya, slide-nya dikurangi dari yang kemarin. Insya Allah jadi nanti semua materi akan disampaikan secara singkat, padat, jelas. Tapi nanti di akhir nanti saya akan ngasih ini teman-teman nanti kalau mau lebih dalam gitu ya, lebih luas memahami materinya bisa membaca buku atau referensi yang nanti saya share kayak gitu. Wah, ini udah jam 13.10 ini. Mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat ya di sini. Mungkin seperti biasa saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman menggunakan nama asli. Bolehlah nama pejuang ya, nama nama samaran, tapi saya akan lebih mengapresiasi dan menghargai yang menuliskan nama asli dan instansi yang dilamar. Mungkin itu teman-teman sebelum sebelum pembelajaran kita dimulai bisa menggunakan nama asli sama instansinya. Silahkan. Saya pengen tahu aja gitu. Siapa tahu kan nanti jadi doa gitu kan. Saya nggak pernah bosen gitu untuk mengingatkan atau terus menegaskan gitu. Nah, silahkan teman-teman. Nggak ada yang berkenan tah? Halo? Ada orangnya di sini? ada Kak. Ya, oke. Silahkan nama asli sama instansinya. Sudah ada 13 orang. Alhamdulillah berarti ada 12 orang. Ya, ada 11 orang yang sudah hadir. Hmm. Ada Widi, Bin, Kak Shannon, KPK. Yang lainnya apakah ini masih galau atau tidak? Atau masih nyari-nyari formasi? Atau memang gak ada formasi tapi ingin investasi belajar? Ya, Nur Hidayat instansi Kejaksaan RI. Oke, wah kejaksaan ya, ini luar biasa kejaksaan. Formasinya banyak, insya Allah lah. Setidaknya kalau ratusan atau ribuan itu bisa pan kejaksaan. Jangan takut bersaing. Rezeki itu sudah diatur. Yang penting kita menjemput rezekinya dengan sungguh-sungguh. Salah satunya pas belajar itu teman-teman harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai belajar hanya asal-asalan. Maksimalkan I'm do the best gitu kan. Setiap pembelajaran itu, baik belajar mandiri, apalagi belajar grup seperti ini. Ya, terima kasih Nur Hidayat. Yang lainnya, Kak Yayu, eh, Kak Ari, lalu Bang Naza atau Molida, Brian, Kak Yosi, Kak Ari, KPK Bismillah. Oke, Pak. Di sini KPK Bin Kejaksaan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Sepertinya eh apa namanya? Oke, KPK amin amin ya Allah. KPK itu mirip saya dulu pas ketika dulu saya daftar di Bawaslu itu apa namanya? Itu banyak bukanya besar-besaran. Jadi teman-teman SKD itu kunci.
sebelum tes SKD itu kunci minimal teman-teman punya target gitu kan untuk saya bisa di atas 450 gitu. Pokoknya memaksimalkan setiap potensi ataupun usaha doa itu teman-teman punya niat atau tekad 450 gitu kan. Dan di tekad teman-teman bilang bahwa eh, walaupun punya target 450 tapi teman-teman harus punya mindset apapun nanti nilai atau skor yang dihasilkan itu adalah skor yang meluluskan gitu. Itu tuh skor yang memang sesuai dengan apa rezekinya teman-teman. Oke, kayaknya saya tidak perlu berpanjang lebar. Kak Ari, KPK aman. 450 lah, di atas 450 lah. Karena sekarang besar-besaran kan, kemarin berhenti itu sempat dihentikan 2022, sekarang 2023 mulai dan formasinya bisa dikatakan lebih sedikit dibandingkan 2021. Jadi pasti, wah orang-orang itu pasti belajarnya mati-matian gitu. Nah, jangan sampai teman-teman belajarnya mati-matian tapi tidak tepat atau kurang tepat gitu kan apa yang dipelajarinya. Insya Allah nanti di Zoom atau di Ion kali ini pembelajarannya sesuai gitu kan dengan kisi-kisi insya Allah. Kalau saya selalu menekankan atau mengedepankan pembelajaran yang memang sesuai kisi-kisi, terus nanti dijabarkan atau di breakdown apa aja yang perlu dipelajari. Nanti teman-teman tinggal mengayak diri gitu kan, mempelajari dari sumber-sumber yang lain. Oke, 15. Oke, kita mulai saja ya. 1 menit lagi deh, 1 menit lagi. eh Banyak KPK, BIN, Kejaksaan. Ada instansi lain. Mungkin ada instansi lain gitu mungkin. Kumham atau mana gitu. Sudah ada muncul, Kak Septi. Intan, oke, Kementerian SDM. SDM itu, iya, iya. Kalau P3K kan khusus yang memang dia punya pengalaman 2 tahun ya, gitu kan. Di bidang yang memang nanti dilamar gitu. Kementerian SDM itu tahun lalu luar biasa ya passing grade-nya. Maksudnya itu kompetisinya. Jadi teman-teman harus di SDM itu benar-benar harus apa ya? Goal dulu di SKD-nya. Kalau memang formasinya ratusan itu ya minimal apa namanya dapat 420 atau aman itu di atas 450 lah gitu. Tapi kalau formasinya cuma 1, 2, 3 ya teman-teman harus mendulang skor setinggi-tingginya gitu. Sesuai kemampuan teman-teman. Oke, Kak Intan. Oke lah, nggak ada lagi kayak kita mulai saja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dimanapun sobat ASN Karir berada, baik itu di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, atau Indonesia Barat, kita sama-sama apa namanya berjuang, belajar bareng di kesempatan kali ini bersama saya Kak Dadan. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya eh, untuk terus apa namanya sharing, kita belajar bareng, kita sama-sama apa berdiskusi, belajar bareng ya dengan saya gitu kan. Insya Allah pada kesempatan ini karena saya khusus di TWK, kita akan eh, shifting dulu gitu ya. Apa kita akan pindah dulu dari pilar negara, dari perpancasilaan atau undang-undang ke integritas yang mana itu ada kaitannya dengan dengan profesionalisme teman-teman bekerja dan sikap atau etika dari teman-teman bekerja nanti sebagai ASN. Tapi nanti tetap bakal ada persinggungan dengan pilar negara ataupun undang-undang dasar Pancasila yang sudah kita apa namanya pelajari kemarin gitu kan. Nah, untuk menambah keberkahan dan juga agar doa dan usaha kita tidak sia-sia dan dicatat sebagai ibadah, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Astungkara, mudah-mudahan doa teman-teman dijabah ya. Terus saya juga tidak akan pernah bosan untuk teman-teman apa ya menamakan dengan nama asli dan instansinya. Nah,
Oke, kita langsung share screen saja. Bismillah. Oke, share screen-nya sudah terlihat. Apakah sudah Terlihat terlihat? Bro. Oke, silakan lihat sampai ya. Oke, Alhamdulillah kalau sudah terlihat. Jadi hari ini kita akan mengasah kemampuan berintegritas gitu loh. Kenapa sih harus diasah kemampuan berintegritas? Karena nih teman-teman udah belajar gitu ya, misal di YouTube gitu kan, atau pernah baca buku atau di bimbel gitu kan, khususnya di pendalaman materi atau soalnya klik soal, tapi masih dirasa kurang gitu kan ya, masih dirasa kurang gitu kan, masih masih bingung atau masih bertanya-tanya ini soal integritas di real test itu kayak gimana sih gitu kan. Kok di YouTube itu konten kreator itu menjelaskannya kayak nilai-nilai anti korupsi KPK terus masih ada yang teori gitu kan. Apakah itu benar? Itu ada benarnya juga teman-teman. Tapi tetap kita harus berpegang atau mendasarkan pada FR atau gambaran soal-soal real test agar teman-teman tidak salah nantinya apalagi sekarang gitu kan ya formasinya dikurangi pasti kompetitor atau apa namanya yang menginginkan di instansi yang ingin teman-teman lamar itu lebih banyak teman-teman harus pandai-pandai mencari model atau sumber belajar yang tepat dan tentunya terpercaya sesuai dengan kisi-kisi di TWK yang telah ditetapkan oleh Menpan RB dan Kemdikbud. Oke, oke. Kita akan mengasah soal-soal TWK SKD dari 2021, Wismin itu di CPNS 2021 ya, sampai 2023 berarti ada CASN Sekdin 2022 dan yang kemarin yang terakhir di 2023. Jadi di sini kalau ada anak-anak Sekdin, pejuang-pejuang Sekdin atau pejuang LIP itu nanti bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu kan. Dulu dapat soal kayak gimana gitu kan. Oke. Nah, bersama saya Kak Dadan lah yang belum yang belum kenal bisa lihat atau bisa ulang-ulang lagi Zoom-Zoom sebelumnya ya. Nah, ini kontak pribadi saya. Siapa tahu ada yang membutuhkan bertanya-tanya perihal materi atau soal ataupun Zoom ini misal saya malu tadi pas Zoom terus saya ingin menanyakan lebih lanjut silahkan. Bisa dicatat atau bisa dipoto atau bisa di screenshot. Oke, kita belajar apa sih kita hari ini? Oke, kita akan belajar yang pertama itu adalah kita akan belajar integritas menurut Kemenpan RB nomor 651 tahun 2023 atau kita bisa menyebutnya ini dengan kisi-kisi. Lalu kita juga akan bernostalgia gitu ya, sedikit bernostalgia tipe soal yang teman-teman dapat nih, khususnya yang memang teman-teman sudah pejuang gitu ya, veteran atau legend yang sudah berkali-kali tapi belum rezekinya, ataupun ada di sini mungkin teman-teman yang dia itu masih kayak newbie, wah saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah teman-teman bisa nih gitu kan, nanti lihat tipe-tipe soal yang eh, ada di TWK 2021 sampai 2023 itu gimana. Nah, biasa kita akan soal pemanasan, jadi saya mengharapkan teman-teman aktif, walaupun kita sedikit, jangan menurunkan semangat kita gitu kan. Justru dengan sedikit kita akan bisa lebih mengekspor dan mengasah kemampuan. Nah, kita juga nanti akan pendalaman soal di akhir seperti biasa. Nanti ada soal yang memang narasinya pendek, ada yang soal narasinya panjang. Kalau narasi panjang itu kan kita bisa menggunakan tips kemampuan berbahasa Indonesia ya mengaplikasikan ide pokok, simpulan. Tapi kalau yang pendek ini gimana nih gitu kan? Itu biasanya yang membuat bingung gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, kita juga nanti kalau memang ada waktunya dan keburu, kita akan mencoba membedah dan membuka referensi dan sumber-sumber belajar yang bisa teman-teman gali lebih dalam karena nggak mungkin gitu saya sampaikan di sini semuanya saya hanya mengambil intisarinya saja. Oke. Nah, selain itu juga teman-teman kita harus mengunci konsep. Mengunci konsep itu apa sih? Jadi kita tuh tidak sekedar tahu atau hafal, tapi kita juga paham sehingga ketemu soal yang gimana pun kita tidak akan terjebak atau terkecoh gitu kan. Biasanya kan teman-teman unek-uneknya
selalu terjebak dalam dua pilihan, atau apalah gitu kan istilahnya itu. Dilema-dilema Hmm. gitu kan. Oke, yang pertama adalah kita akan mengunci atau mendalami pengertian dan arti penting integritas. Lalu yang kedua adalah dimensi integritas. Mungkin ini teman-teman nggak asing, sering mendapatkan di bimbel-bimbel lain, Zoom ataupun YouTube. Tapi di bimbel ini kita akan mencari nih, kenapa si konsep ini harus dikunci lalu dihubungkan ke Kemenpan RB yang tadi itu. Nah, terus pembangunan budaya integritas lo apa kaitannya gitu loh. Ini kaitannya kita nih sebagai calon ASN atau CPNS ini mempelajari ini nanti ke depannya kenapa gitu kan. Untuk apa gitu loh. Dan yang keempat, penerapan 9 nilai integritas. Nah, ini mungkin yang sering banyak teman-teman dapatkan gitu ya, baik itu di YouTube ataupun di TikTok ataupun di media-media lainnya gitu kan ya, atau di tryout-tryout yang gratisan di luar sana gitu kan. Ya, tapi nanti kita akan mencoba menguliknya berbeda, teman-teman. Tetap aktif, tetap tetap stay fokus, konsentrasi. Oke, dan ini ada hubungan integritas dengan aspek lainnya. Kok dulu ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok di integritas ada soal tentang musyawarah, kok di integritas ada soal tentang toleransi, kenapa gitu kan? Karena memang saling berkaitan gitu loh. Nanti kita akan jelaskan. Nah, nah ini tadi kan kita udah panjang lebar nih ngomongin integritas menurut Kemenpan RB ini apa gitu lah. Nah, di keputusan Menteri Pan RB ini yang nomor 651 tahun 2023 tentang kisi-kisi atau ambang batas integritas ini dengan tujuan mampu menjunjung tinggi komitmen, maaf, mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, ini yang perlu kita highlight ya teman-teman. Jadi ya integritas nanti tidak akan jauh-jauh soalnya dari yang ini teman-teman. Menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi untuk mencapai tujuan nasional loh. Tujuan nasional kita kan kemarin sudah dipelajari tuh di pilar Undang-Undang Dasar di makna pembukaan alinea gitu kan. Jadi kita akan saling berkaitan teman-teman loh. Kenapa ada ketangguhan, komitmen dan konsistensi? Apa hubungannya gitu kan? Nanti kita akan pelajari. Nah, ini hanya highlight aja teman-teman. Nah, di sini saya hanya menampilkan keywordnya aja, teman-teman bisa apa namanya bisa dipoto atau bisa ditulis, dicatat gitu kan. Karena ini nanti akan membantu ketika teman-teman menjawab soal. Nah, kan tadi tiga tiga aspek atau unsur ya, kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi. Kejujuran itu apa? Eh, Kata kuncinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas, memegang prinsip, menolak ketidakjujuran gitu ya. Lalu berani menegur yang salah, melaporkan tindak korupsi. Nah, ini yang puncaknya ya, yang tadi kalau kita sebut itu dengan untuk mencapai tujuan nasionalnya. Lalu ketangguhan apa nih? Kok saya asing gitu kan? Oke, kita coba breakdown kata kuncinya ya. Kekuatan, kekukuhan atau kokoh, keberanian. Nah, ini kan ada di 9 nilai anti korupsi tuh dan independen atau tidak bergantung. Jadi jadi punya eh, pendirian gitu loh, tangguh sebagai pribadi atau karakter yang tangguh. Nah, komitmen dan konsistensi ini, kalau komitmen itu tanggung jawab, dedikasi, keuletan atau disiplin gitu kan. Ulet itu kan gak hanya sekedar rajin ya, tapi dia rajin yang terus continue. Nah, sedangkan konsistensi itu tetap tidak berubah-berubah walaupun digoda, digoyang dan lain-lain, selaras, sesuai dan ada kerja keras gitu, ada effort gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa dapat referensinya dari yang tadi. Nah, lalu kita nostalgia tipe soal sebentar ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa nulis gitu ya di kolom chat atau saya lebih senang juga teman-teman bisa on mic aktif gitu kan. Nostalgia tipe yang nostalgia tipe soal yang teman dapatkan. Silahkan menuliskan di kolom chat atau mau on mic bisa menggunakan fitur raise hand. Ayo teman-teman, biar kita nanti, oh ya kita belajarnya gak keliru nih, tapi tepat gitu loh. Seingatnya aja.
soal integritas yang teman-teman dapat dulu di real test itu apa gitu kan. Nah, mana ini? Nggak ada yang ingat sama sekali. Oke, saya tunjuk saja ya. eh Mungkin Kak Intan bisa sharing sedikit tipe soal yang di aspek integritas dulu yang ditemui seperti apa. Silahkan Kak Intan. Halo Kak Intan. Lupa lupa banget nggak ada yang sama sekali inget Kak. Lupa atau pura-pura lupa. Oke, yang lain ya. Oke, jadi ada integritas nasional. Oke, kita apa namanya ya, kita catat gitu ya, integritas nasional. Oke, mungkin hmm, Kak Naza, silakan untuk on mic sharing tipe soal yang dulu didapat pas ketika di real test. Jangan malu-malu ya teman-teman, kan kita sama-sama sharing gitu kan. Halo Kak Naza, silakan. Oh ini veteran ya, berarti ini legend gitu kan. Pak ini lupa-lupa semua ya. Oke, mudah-mudahan yang terakhir ini tidak lupa ya teman-teman. Nur Hidayat, silakan Kak Nur Hidayat, Mas Nur Hidayat atau siapapun panggilannya. Jangan jangan bilang lupa lagi ya, nanti lupa beneran. Silakan Kak Nur Hidayat. Izin dulu minum. Halo Kak Nur Hidayat. Bentar. Loh, berarti ini nah, baru lulus SMA, Nur Hidayat. Newbie ya. Oke, oke ya. Sudah 3 orang yang saya tanya. Mungkin karena lesu juga ya melihat eh, pas dibuka formasi itu di prank gitu ya. Sudah mengharapkan banyak formasi di entah itu di instansi daerah atau pusat tiba-tiba ya terpaksa gitu lah harus ngambil instansi. Oke, teman-teman yang baik itu yang veteran misal kayak tadi Kanaza di 2019 ataupun eh, Pak Nur Hidayat gitu ya, Mas Nur Hidayat yang baru mau ikut. Oke, jadi berdasarkan apa namanya review, pengamatan dan juga eh, orang-orang yang men-share gitu ya atau FR dari orang-orang yang sudah ujian gitu kan. Di realitas itu ada, kalau saya mengumpulkannya ada 3 tipe soal. Yang pertama itu, nah ini tipe pertama itu adalah menguji pengetahuan tokoh bangsa dan dikaitkan dengan nilai integritas. Jadi nanti itu ada narasi tentang tokoh bangsa lalu dikaitkan integritasnya mencerminkan apa gitu kan. Lalu di tipe kedua eh memilih atau menentukan nilai atau sikap atau tindakan atau perilaku yang mencerminkan atau tidak mencerminkan integritas dalam kasus kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi itu kan tokoh bangsa, kalau yang ini itu misal ada ketua RW, ada ketua RT, ada anggota organisasi gitu kan dan sebagainya. Nah, sedangkan di tipe ketiga itu nah, ini yang memang istilahnya itu ada kaitannya dengan aspek lain. Jadi menghubungkan integritas dengan konsep pilar negara dan nasionalisme. Ini yang saya dapat atau saya dengar. Mungkin nanti ada dihubungkan dengan bela negara, mungkin seperti itu. Nah, setelah ini kalau nggak salah itu, nah ini saya nggak pernah bosan, tapi intinya itu teman-teman menjawab soal TWK itu jangan baper, itu yang pertama. Terus menjawab soal TWK kalau nanti kita ketemu dua
pernyataan atau opsi yang mirip-mirip itu, yang pertama dilakukan itu adalah teman-teman bisa eliminasi gitu kan, opsi yang tak sesuai atau negatif yang tidak diminta oleh si pertanyaan soal gitu loh, atau narasi atau konteks yang dimintanya gitu kan. Setelah itu teman-teman cari opsi yang memang mencakup konsep gitu kan. Nah, makanya kenapa kalau Zoom sama saya itu selalu kita itu harus mengunci konsepnya gitu loh, karena itu bisa menjadi tips atau bisa menjadi kiat-kiat untuk menjawab soal TWK gitu kan. Balik lagi kita harus benar objektif, nggak boleh baper ya teman-teman. Nah, salah satunya gimana nih cara kita benar objektif itu ya mempelajari referensi yang memang relate, relevan, dan juga terpercaya gitu kan. Nah, lalu setelah ini, nah teman-teman, ini soal pemanasannya, teman-teman silahkan menjawab. Ini spoiler aja, ini real test CPNS 2021 ini benar-benar soal saya ya. Ini, saya dapatkan, dulu juga saya salah jawabnya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab dengan benar. Ya, silakan bisa langsung saja dijawab untuk soal pemanasan ini, teman-teman. Soal pemanasan ini hanya untuk gambaran teman-teman untuk membuka wawasan atau pengetahuan dasarnya, atau teman-teman bisa mengeksplor lebih lebih apa lebih dalam, lebih luas lagi gitu kan. Nggak ada yang jawab ini. B, E, K. Oh, ini Mas Nur Hidayat jawab B, lalu Kak Yayu jawab E. Sudah ada perbedaan jawaban ya, teman-teman. Ada juga jawaban masuk B. Sudah ada dua jawaban B ini. Ini semuanya belum menjawab, teman-teman. B. Nah, rata-rata jawab B ya. Ada yang jawab lagi? Oke, sudah ada lagi yang jawab B. Nah, rata-rata jawab B ya, teman-teman. Nah, mungkin yang jawab B bisa perwakilan menjelaskan alasannya kenapa nih jawabnya B gitu loh. Kenapa juga A, gak C, gak D, dan gak E gitu kan. Nurul juga jawab B, tapi tadi kalau nggak salah ada yang jawabnya itu hmm, E ya, Kak Yayu sendiri jawab E, terus ada lagi yang jawab lain itu selain itu B. Silahkan yang jawab B mungkin bisa perwakilan kenapa nih? Kok bisa jawabannya B gitu loh. Teman-teman jangan minder ya kalau ditanya-tanya itu ya. Teman-teman harus ya ini saatnya gitu loh. Sekarang saatnya kita belajar mengerahkan gitu kan nalar teman-teman. Kalau keliru ya kita luruskan. Kalau sudah benar ya sudah kita apresiasi gitu. Iya, kenapa pada jawab B? Ada perwakilan mungkin bisa menuliskan di kolom chat atau bisa langsung on mic. Gimana ini? Atau kita akhiri saja Zoom-nya karena tidak aktif atau di reschedule aja. Gimana ini Kak Alan? Soalnya tidak aktif, percuma juga saya sharing. Ayo teman-teman on mic, nulis di kolom chat. Oke, karena yang ditanyakan untuk bangsa Indonesia, Kak Nulu dari narasi memberikan kontribusi. Iya, silakan Kak Fikri.
ini ada soal, ini soalnya real test, ini soal saya ya, atau mungkin ada yang sudah dapat gitu ya di YouTube, tapi ini benar-benar soal saya, 100% soal asli. Saya juga kaget dulu kenapa setelah tes muncul gitu kan. Gitu. Dan saya juga dulu salah jawabnya. Oke, orator handal sehingga uh, Kak Fikri mungkin bisa menjawab apa, terus alasannya apa gitu. Tidak ada lagi yang jawab ini. Sepi ya. Ya semangat saya. Ayo katanya mau jadi CPNS, mau jadi ASN. Ini lanjut atau gimana ya? Orator itu orang yang berpidato. Lanjut aja Kak. Oke. Kak Yosi ada narasi kontribusi proklamator dan predikat orator. Oke. Kita langsung jawab aja gitu ya. Ya, sangat lesu sekali ya, karena teman-teman juga lesu. Padahal saya udah semangat ini. Jawabannya C, gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api. Oke, jadi ada 3 jawaban ini teman-teman. Tadi ada yang jawab B, kebanyakannya. Ada juga yang jawab C, 1 orang tadi Fikri. Dan ada juga yang jawab E, Kak Yosi ya tadi, kalau nggak salah itu. Oke, kita baca dulu. Pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional salah satunya adalah Soekarno. Menyandang predikat sebagai Bapak Bangsa, beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Soekarno memiliki predikat orator yang andal sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme bangkit. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam. Nah, ini teman-teman untuk menjawab soal yang seperti ini, saya juga dulu salah. Dulu saya jawabnya juga B, karena ini mikirnya ini kan nasionalisme gitu kan. Terus jelas banget gitu kan Insinyur Soekarno itu perannya dalam memproklamasikan Bapak disebut sebagai Bapak Proklamator kan. Ternyata eh, skor saya tidak tidak naik gitu kan, tidak naik. Saya ketahui pas ketika saya lihat live skornya itu kok nggak naik gitu kan. Nah, dulu juga sebelum saya ujian itu ini dibahas di grup Telegram tuh banyak orang yang memang jawabnya itu adalah B, terus jawabannya C, alasannya itu karena dia orator gitu kan ya, dia pandai berpidato sehingga dia andal dan berapi-api gitu kan. Tapi ternyata ada salah satu konten kreator gitu kan yang membagikan jawaban dari eh, soal ini adalah E. Dan pas ketika saya pelajari kenapa jawabannya itu E, oke kita ini dulu ya, kita highlight dulu. Jawabannya ini adalah E ya, teman-teman. Kenapa tidak B kan? Ya, ini kan hanya berdasarkan review dari saya melihat live scoring saya ya. B itu kenapa sih tidak tepat perannya dalam mempromosikan kemerdekaan Indonesia? Sebenarnya yang ditanya di sini itu adalah integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam. Nah, tercermin dalam apa gitu kan. Nah, balik lagi, nanti kita pelajari di konsep integritas dan arti integritas bahwa puncak dari seorang berintegritas itu adalah ketika dia diakui, diakui apanya, diakui pengaruhnya, kekuasaannya gitu kan. Nah, karya-karyanya, perannya, gayanya itu telah tercakup di opsi E gitu kan. Yang mana integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh dunia. Ini benar-benar jawabannya out of the box ya teman-teman. Saya juga dulu jawabannya B, tapi ya saya sadar sendiri skor saya tidak naik. Padahal saya dulu itu udah mengakui ini tuh yang lebih tepat itu B gitu. Bahkan di grup-grup itu dibahas atau didiskusikannya B, tapi ternyata jawabannya adalah E, teman-teman. Balik lagi alasannya itu karena salah satu puncak dari integritas
integritas seseorang itu adalah ketika dia memang diakui gitu kan. Apanya yang diakuinya adalah pengaruhnya atau kuasanya gitu kan. Nah, itu pengaruhnya itu bisa perannya, kontribusinya, nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini itu seperti yang saya bilang tadi, cari opsi yang mencakup semua opsi seperti itu. Oke, kita next saja ya teman-teman ya. Nah, ya gitulah. Nah, kita langsung ke konsep integritas. Jadi banyak nih definisi integritas nih teman-teman. Bahkan dari berbagai ahli atau akademisi itu banyak. Tapi saya di sini ngambil yang memang kumpulan dari pendapat para ahli. Yang pertama itu pedoman simposium integritas. Integritas dipahami sebagai konsistensi. Tuh nyambung kan sama apa integritas sesuai dengan Menpan RB tadi yang kisi-kisi, ada konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan juga dapat diartikan sebagai kejujuran. Tuh nyambung lagi kan yang tadi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi dari tindakan seorang dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Lalu menurut KPK dalam modul integritasnya, integritas dipahami sebagai bertindak dengan cara yang konsisten. Tuh nyambung lagi kan sama yang apa kisi-kisi konsisten tadi dengan apa yang dikatakan, bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, konsistensi dalam bersikap dan bertindak, memiliki komitmen, tuh ada komitmen kan terhadap misi pemberantasan korupsi, objektif terhadap permasalahan, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah. Jadi berarti kisi-kisi integritas yang memang ada di keputusan Menpan RB itu udah sesuai gitu loh dengan apa namanya definisi-definisi integritas yang diakui secara global atau internasional. Nah, karena salah satu pembawa soal itu adalah Kemdikbud, nah ini yang tadi saya bilang, menurut Kemendikbud nih, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu dipahami sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Kewibawaan itu salah satunya dilihat dari pengaruhnya, kekuasaannya gitu. Yang tadi di soal yang tadi itu. Oke. Nah, dimensi integritas itu ada tiga ya, ada kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Kejujuran nanti kita akan bahas di 9 nilai integritas, konsistensi juga, dan keberanian juga. Nah, tadi kan disebut tuh di dalam kisi-kisi itu integritas untuk mencapai tujuan nasional nih. Mengapa gitu loh? Perlu pembangunan budaya integritas itu gitu kan. Nah, integritas nasional juga ada kaitannya dengan tujuan nasional Indonesia yang di alinea keempat itu, teman-teman. Nah, integritas nasional nih yang tadi nih katakan Nova kalau nggak salah itu ya, walaupun lupa-lupa gitu kan. Integritas nasional adalah kondisi ketika seluruh komponen bangsa melakukan tindakan sesuai dengan nilai, aturan, budaya, dan tugas yang diemban melalui keselarasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan nasional. Tuh nyambung kan sama yang kisi-kisi tadi gitu kan. Nah, untuk mencapai kondisi tersebut, pembangunan integritas nasional ditempuh melalui pembangunan integritas individu atau integritas diri, integritas organisasi, integritas pilar dan integritas nasional gitu. Jadi untuk mencapai integritas nasional atau mencapai si tujuan nasional itu diperlukan dulu. Yang pertama itu adalah integritas individu, integritas organisasi, lalu yang terakhir adalah integritas nasional. Integritas individu itu apa? Seseorang yang dikatakan berintegritas jika seseorang tersebut ketika melakukan tindakan konsisten. Tuh, ada kata konsisten lagi teman-teman, sesuai dengan yang dikisi-kisikan. Sesuai dengan nilai, tujuan, dan tugas yang diemban oleh seseorang tersebut. Intinya kalau individu ya ke diri sendiri, ke karakter pribadinya gitu loh. Nah, sedangkan organisasi itu ya instansi gitu kan, atau ya kantor kita gitu kan ya, atau organisasi kita gitu kan. Nah, lalu yang biasanya nanti itu si integritas individu atau diri-diri itu menjadi tunas integritas, jadi banyak, jadi nanti integritasnya secara organisasi, yang nantinya integritas secara nasional gitu kan. Balik lagi tuh mewujudkan tujuan nasional. Nah, tujuan nasional ini apa? Nah, ini. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Intinya itu, tujuan nasional ini tuh adalah salah satu penjabaran dari tugas-tugas kita nanti sebagai ASN gitu kan, melindungi segenap bangsa Indonesia ya kan, berarti kan di instansi-instansi apa pertahanan,
memajukan kesejahteraan umum kan, ya misal di puskesmas atau kesehatan, pemberdayaan perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa ya Kemdikbud gitu kan ya. Kemalasan ketertiban dunia yang berdasarkan kebenaran ini kan pertahanan dan lain-lainnya. Dan semuanya ini kita harus apa ya bahasanya? Kita harus paham gitu dan kita harus melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari dalam level yang kecil. Nah, hubungannya dengan integritas itu, nah ini yang nanti kita akan eh, pendalaman di 9 nilai integritas atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sajakah ke-9 nilai itu? Yang pertama adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil. Ini teman-teman terserah mau nyingkatnya seperti apa. Tapi kalau teman-teman terus baca dan menjawab soal pasti teman-teman walaupun nggak dengan kata-kata singkatan, karena kata-kata singkatan itu kadang kadang berguna gitu, kadang enggak gitu pas ketika di real test itu. Yang penting teman-teman paham. Misal nih jujur kata kuncinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, sampai ke adil nih, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Nanti teman-teman ketika melihat soal tinggal kaitkan aja dengan keyword yang ada di sini. Keyword yang ada di sini itu teman-teman. Nah, next ya teman-teman. Nah, ini didapat dari referensinya di sini. Atau biasanya kita sebut dengan buku segar Orange Juice, yang dimana dia itu tentang belajar integritas kepada tokoh bangsa. Gitu, teman-teman nanti bisa pelajari, tapi ya menurut saya gitu ya, belajar di buku Orange Juice itu akan terlalu luas gitu loh, karena semua narasi tokoh itu bisa masuk ke integritas mana aja gitu loh, tergantung di mana gitu loh si konteksnya gitu. Nah, ini dari ini ya referensinya. Nah, ini 9 nilai integritas itu dibagi kepada 3 nilai. Yang pertama nilai inti itu ada jujur, disiplin, lalu tanggung jawab. Biasanya dulu saya nyebutnya ini judita, jujur, disiplin, tanggung jawab. Lalu nilai etos kerja, ada mandiri, kerja keras, sederhana. Dulu itu biasanya saya ngomongnya itu makersed gitu. Terserah lah itu teman-teman. Dan juga nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, adil gitu. Nah, ini tuh ada kaitannya dengan yang tadi gitu kan, yang integritas menurut Menpan RB gitu kan. Nah, penerapan nilai inti dalam kehidupan. Yang pertama, jujur. Nah, ini teman-teman bisa dipahami, bisa diperdalam nanti ya, teman-teman. Tapi ini adalah intisari gitu. Dan jujur. Jujur itu apa? Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi. Karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang yang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Orang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Dia harus berani menegur dan melaporkan tindak ketidakjujuran seperti korupsi atau lainnya. Korupsi itu kan teman-teman nggak serta-merta yang besar gitu loh, korupsi uang, tapi korupsi waktu, misal kita tipsen, korupsi apa namanya, dan korupsi bentuk lainnya gitu. Tapi biasanya itu yang sering itu adalah korupsi waktu gitu kan. Nah, yang kedua itu disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Nah, di highlight ya teman-teman, hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. Nah, di sini ada juga nih komitmen. Nah, nyambung kan sama yang kisi-kisi tadi. Komitmen adalah salah satu kunci terbentuknya disiplin. Komitmen adalah sikap mental pada diri seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Hal itu terbentuk dengan pembiasaan. Seorang yang komitmen tinggi akan selalu melakukan segala sesuatu sesuai yang telah ditetapkannya. Nah, yang ketiga tanggung jawab. Tanggung jawab ini apa? Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukannya. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan atau tanggung jawab yang diberikan. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi, karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Rasa tanggung jawab tidak begitu saja muncul, akan tetapi terjadinya melalui sebuah proses. Dimulai dari hal kecil seperti jika mengambil sesuatu harus mengembalikan pada tempatnya. Ini contoh kecilnya ya teman-teman. Sebagai contoh jika teman-teman berjanji nilai etos kerja, yang pertama itu adalah nilai mandiri. Nah, teman-teman bisa dijawab ya apa bisa dibaca sendiri. Intinya mandiri itu tidak bergantung lah.
gitu kan. Dia tidak bergantung gitu kan, dan dia juga berani menata hidupnya gitu, tidak tidak menggunakan pengaruh pengaruh ataupun istilahnya itu embel-embel dari orang lain. Nah, kerja keras ini ya sungguh-sungguh gitu kan mencapai yang diinginkan. Misalnya teman-teman mau sekarang mau jadi PNS gitu kan, belajar SKD ya dengan sungguh-sungguh gitu kan teman-teman. Jangan setengah-setengah gitu kan. Lalu yang ketiga sederhana, ya sederhananya bersahaja, hidup selayaknya gitu, tidak boros gitu kan. Nah, sedangkan nilai sikap ini yang pertama adalah berani. Berani itu tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan, lalu percaya diri, mantap gitu kan ya, tidak gentar. Peduli ini ya mengindahkan, memperhatikan gitu kan. Dia juga melakukan perubahan walaupun kecil sesuai kemampuannya, adil. Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial gitu ya, tidak memihak dia itu kecuali kepada kebenaran. Misal ketika dia lagi melayani, dia adil, tidak membeda-bedakan gitu kan. Intinya dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, hubungan integritas dengan aspek lain ini ya pilar negara, misal keteladanan tokoh selama proses perumusan dan pengesahan Pancasila dan undang-undang, lalu harmoni keberagaman atas dasar kebinekaan, wibawa tokoh dalam kehidupan bermasyarakat ini nanti misalnya kayak ketua RT, ketua RW, kesadaran dan ketaatan hukum, taat peraturan, dan anti radikalisme. Tapi anti radikalisme itu biasanya jarang di TWK, nanti adanya di TKP. Nah, lalu nasionalisme itu pengetahuan dan penerapan rasa bangga dan menghargai atas dasar persatuan dalam kondisi beraneka ragam dan integritas negara di kancah internasional. Nah, dulu saya juga masih ingat gitu kan, saya dapat juga nih soal integritas tapi dihubungkan dengan kerjasama internasional gitu. Nah, setelah ini teman-teman kita akan bahas soal gitu ya. Nanti kita lihat saja gimana kondisinya gitu kan. Soal yang pertama, silakan. Ini masih tentang pemahaman berintegritas. Oke, saya bacakan ya. Individu yang menjunjung integritas selalu menyelaraskan perkataan dengan tindakan yang dilakukannya, meskipun terkadang penuh godaan dan tantangan untuk tetap jujur. Hal ini dikarenakan A. Sikap berintegritas memang memerlukan dukungan dari semua orang. B. Terkadang berperilaku menaati aturan dapat menyelamatkan instansi. C. Aturan dapat berubah sesuai dengan pola di masyarakat. D. Berintegritas berarti terbuka dan dapat mempertanggungjawabkan kesalahan. E. Orang yang berintegritas bersikap objektif dalam respon segala hal. Silakan teman-teman. Oke, udah ada yang jawab D. Rata-rata jawab D ya. Mungkin ada yang jawabannya lain teman-teman. Terus kenapa jawabannya D? Mungkin bisa dijelaskan alasannya. Fikri, Nur Hidayat, dan Kak Ari. Kenapa D gitu? Coba dibaca lagi. Nurul jawab E, Widi jawab E. Nah, ini beda nih dari yang teman-teman tadi nih. Orang yang berintegritas bersikap objektif dalam respon segala hal. Kalau yang D itu berintegritas berarti terbuka dan dapat mempertanggungjawabkan kesalahan. Ini kan semuanya bener nih. Tinggal cari aja konteksnya gitu kan.
Oke, mungkin Kak Nurul bisa menjelaskan alasannya, bisa lewat kolom chat atau on mic, terserah. Oke nih, sudah ada chat masuk. Eh, oh iya, kan emang soalnya sesuai dengan di real test. Mana ini tidak ada alasannya, mungkin Kak Nurul atau mungkin Kak Widi, yang lainnya mungkin. Kalau kayak gini saya kayak kayak lagi ngisi konten YouTube, teman-teman. Kak, itu kalau izin Kak, Silahkan. itu yang meskipun terkadang penuh, maaf, Ya, nggak integritas apa-apa. selalu menyelaraskan perkataan dengan tindakan yang dilakukan, Mm-mm. meskipun penuh godaan dan tantangan. Nah, bukannya kalau misalkan orang seperti itu kan harusnya dia harus bersifat, dalam arti berintegritas itu apa yang dia ucapkan dan apa yang dia apa tuh lakukan itu harus dia bertanggung jawab gitu loh Kak. Iya, iya, iya. Oke, Ah, oke. jadi masuknya mungkin ya koreksi barangkali salah. Nggak apa-apa, Berintegritas kita berarti belajar. terbuka dan mempertanggungjawabkan kesalahan gitulah Kak. Barangkali di lain waktu ketika omongan dia gitulah secara berkata jujur gitu Kak ketika dihadapkan dengan konflik dalam ranah misalkan di perusahaan atau gimana, dia harus dapat mempertanggungjawabkan gitu apa yang dia katakan apa yang dia lakukan. Mungkin begitu Kak barangkali. Mohon Oke, koreksi. terima kasih. Eh, Barusan yang telah menjelaskan gitu kan ya. Terima kasih ya Kak. Tidak ada istilahnya pendapat atau alasan yang keliru ya. Kalau keliru ya nanti kita luruskan gitu kan. Tapi mungkin kita balik lagi, kita kan mau ngasah gitu kan. Nah, ngasah ini salah satunya di soal yang tipenya HOTS kayak gini itu tadi kakak sudah benar nih meng-highlightnya, meskipun terkadang penuh godaan dan tantangan untuk tetap jujur. Itu udah benar. Di titik itu kakak sudah benar meng-highlightnya. Tapi ketika mengaitkan ke opsi, kan yang ditanya ini hal ini dikarenakan gitu kan ya. Berarti kan yang ditanya ini adalah alasannya. Kenapa sih kita itu harus menyelaraskan perkataan dengan tindakan yang dilakukan? Jadi kita ngobrol A, berarti tindakannya itu A gitu loh. Kenapa? Walaupun kadang penuh godaan nih, misal jadi A aksen, jadi B gitu kan. Yang harusnya kita itu kalau absen itu tepat waktu, karena kita nggak tepat waktu jadi tipsen, itu kan ada godaan, ada tantangan untuk tetap jujur gitu kan. Nah, hal ini dikarenakan karena apa gitu kan ya. Nah, tadi apakah benar berintegritas berarti terbuka dan dapat mempertanggungjawabkan kesalahan? Sebenarnya kalau kata-katanya berintegritas berarti bertanggung jawab itu benar. Tapi kan di sini istilahnya tidak ada kesalahan yang dijelaskan gitu ya di soal itu ya Kak tadi gitu kan. Jadi yang jawab deh itu mohon maaf gitu kan itu belum tepat ya teman-teman. Gak apa-apa namanya juga belajar. Ntar, mana ini pennya? Yang jawab deh ini belum tepat ya teman-teman. Itu. Karena di narasinya itu tidak dijelaskan gitu kan. Perbuatan apa kan tadi balik lagi tanggung jawab itu kan dia tidak buang badan gitu kan dia istilahnya itu dia mengakui kesalahan yang telah diperbuat tidak buang badan gitu kan dia pun kalau memang dalam bekerja salah ataupun dalam tindakannya itu salah
dia dapat mempertanggungjawabkan kesalahan. Nah, sedangkan yang di sini itu adalah kata-kata dan tindakannya itu ada godaan, ada tetap jujur gitu. Karena berintegritas itu apa sih teman-teman gitu kan. Nah, ada yang mau menjawab gitu. Tadi saya sudah kasih spoilernya gitu kan. Iya susah jelasinnya kakak, nggak apa-apa. Sesusah itu ya TWK. Oke, baik nggak apa-apa lah ya teman-teman. Nah, jawabannya ini apa? Jawabannya ini teman-teman, ini jawabannya itu E ya teman-teman. Nah, mungkin akan kaget gitu loh. Kok tiba-tiba gitu kan ya. Gitu kan. Ini jawabannya itu adalah ya teman-teman. Ini gimana ya? Gini aja ya. Nah, tadi yang jawab itu siapa ya? Harus saya cek dulu ya. Yosi, Kak Yosi sama Kak Widi sama Kak Nurul. Padahal Kak Nurul udah bener loh jawabannya. Cuman susah jelasin. Coba Kak jelasin Kak. Semampunya aja. Kenapa Jawabannya benar Tadi kakak yang silakan Kak. Nggak apa-apa jangan malu-malu. Saya seneng orang mau berpendapat. Tadi kan ada highlight-nya apa meskipun terkadang penuh godaan dan tantangan untuk tetap jujur. Berarti kan di sana itu sama halnya dalam merespon segala hal. Segala hal itu kan bisa terbentuk dari penuh godaan atau tantangan. Jadi orang berintegritas itu harus bersikap objektif gitu kan. Mm-mm. Oke, ya. Iya. Saya paham kenapa sulit menjelaskannya itu ya, karena memang ini tuh soalnya kan memang pemahaman berintegritas ya gitu kan. Nanti saya kasih bukunya biar teman-teman kenapa tahu jawabannya gitu kan. Tadi jawabannya Kak Nurul atau yang jawab tadi sudah benar ya gitu kan. Penuh godaan dan tantangan atau tetap untuk jujur intinya kan di sini itu menguji mengasah tentang kejujuran nih. Kita jujur itu akan sulit gitu loh, karena pasti kita kita atau godaan dan tantangan kita untuk tidak jujur itu adalah sifatnya itu selalu subjektif gitu loh. Misal karena kedekatan, karena ya orang dalam gitu loh. Terus karena kepentingan pribadi gitu loh. Kenapa orang-orang itu jadi awalnya itu jadi korupsi? Ini kan nanti awal-awalnya ini kan akhir-akhirnya ini kan tentang korupsi atau tidak korupsi atau anti korupsi gitu kan. Karena seseorang itu memang mencampur adukan gitu loh, kepentingan yang subjektif atau kepentingan pribadi dengan kepentingan objektif. Dalam hal ini kepentingan objektif atau sikap objektif itu adalah sikap yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu kurang lebih nalarnya seperti itu. Apakah dapat diterima? Benar-benar dapat diterima ya teman-teman ya, karena ini masih banyak sekali soalnya. Tapi nanti teman-teman kalau misal waktunya habis, nanti teman-teman bisa mempelajari ini di PPT-nya ya teman-teman. Oke, kita next saja. Nah, ini. Oke, kita masih di pemahaman berintegritas, teman-teman. Oke, saya bacakan. Seseorang yang berintegritas menganut bahwa penting untuk memunculkan karakter baik dan sesuai dengan prinsip kebenaran. Hal ini tidak termasuk. Nah, teman-teman jangan terkecoh gitu kan. Tetap fokus. A. Orang berintegritas menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. B. Orang berintegritas selalu memanfaatkan hak istimewa yang diperoleh untuk meraih kesuksesan. C. Orang berintegritas lebih menyenangi kerja keras dalam meraih sesuatu. D. Orang berintegritas selalu mendengarkan keluhan dan berusaha memberi perubahan sesuai dengan kemampuan. E. Orang berintegritas selalu melayani dengan ramah. Jangan sampai terjebak, teman-teman. Oke, sudah ada jawaban. Walaupun sedikit, gak apa-apa. Kita harus tetap semangat demi NIP. B. Azmi, sudah ada yang jawab. Kak Nurul B, Kak Septi B, Azmi B, Intan B, Kak Yosi. Kak Yosi itu ngirimnya ke direct message mungkin bisa di everyone biar semua orang bisa lihat. Kak kan ngirimnya langsung ke aku soalnya. Oh iya. BKBBB. Oke. Oke ya, ini karena sudah jelas ya teman-teman di sini yang di highlight itu adalah, ntar saya cari dulu petanya.
yang hal ini tidak termasuk, berarti kan cari yang negatifnya. Tuh kan yang tadi yang saya bilang jangan baperan, terus eliminasi gitu yang nggak sesuai atau opsi negatif ini kan jadi bisa melihat gitu loh mana yang sudah negatif kelihatan B kan. Orang berintegritas selalu memanfaatkan hak istimewa. Nah ini yang bersikap subjektif itu, nggak jujur itu. Kalau yang objektif tadi itu kan dia akan sesuai dengan kemampuannya toh gitu. Next ya. Ini soalnya lumayan bisa dicerna. Nah ini masih, nah kalau ini penerapan berintegritas gitu loh. Jadi soal integritas itu kadang ada kaitannya tuh dengan pilar negara, tapi tentang penerapan-penerapan dalam kasus sehari-hari. Pribadi yang berintegritas jika dalam suatu perdebatan terdapat pendapat yang bernada perundungan verbal atau bully gitu ya. Dan itu dilakukan oleh anak Anda sendiri. Maka ketika Anda adalah pemimpin rapat, sebaiknya A. Menegurnya langsung dan mengatakan bahwa tindakan anak Anda itu tidak dibenarkan. B. Memanggil anak Anda dan menasehatinya untuk tidak mengulanginya agar tidak memalukan nama keluarga. C. Membiarkan dan mengalihkannya pada topik yang lain. D. Menghampiri orang yang terkena perundungan dan menyemangatinya. E. Menegur anak Anda dan memberikan penegasan kepada setiap anggota rapat bahwa perundungan tidak diperbolehkan. Nah, di sini itu penalarannya itu kan ini anak Anda, ini rapat Anda di situ siapa? Nah, itu kita harus menalar Anda di situ siapa dan Anda harus ngapain gitu. Ini lumayan rada-rada sulit ya karena panjang, padahal mudah kalau fokus. E. Kasepti E, Kanaza E. Kanaza nggak mau on mic gitu loh. Dari tadi saya tunjuk tapi tidak on mic. Tapi nggak apa-apa sih, tapi saya akan lebih senang kalau ada yang on mic. Nih. Nah, Om. No. E, 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 oke. Oh, oke, nggak apa-apa. Berarti bisa lewat kolom chat ya, gitu. Nggak apa-apa, perlahan-lahan aja. Oke. Oke, karena rata-rata sudah jawab dan alhamdulillah ya. Oh iya, maaf. Maaf, tadi soalnya habis minum. Maaf ya, maaf. Oke, soal ini teman-teman rata-rata jawab E. Kita lihat ya, apakah E ini benar? Oke. Dan tidak ada perdebatan yang lain gitu kan ya, tidak seperti soalnya ini tentang perdebatan. Ya, teman-teman jawabannya itu E. Karena kan balik lagi tuh berintegritas itu kan dia itu nggak harus nggak hanya integritas diri sendiri gitu loh. Kalau integritas diri nih ngomongin tadi nih pembangunan budaya integritas, misal integritas individu atau diri itu ya si bapaknya ini atau ya misal siapanya lah ini pemimpin rapatnya yang dimana ada anaknya dia itu membuli atau merundung secara verbal kata-katanya membuli gitu kan, dia kan tinggal menghampiri anaknya bilang jangan itu tidak dibenarkan, itu kan integritas individunya gitu kan ya. Tapi karena ini adalah konteksnya integritas organisasi maka harus menjadi teladan gitu loh atau wibawa atau pelajaran gitu loh kepada yang lainnya. Maka sikap yang sebaiknya dilakukan pemimpin rapat ketika ada memang anak Anda ini melakukan perundungan dalam sebuah perdebatan di rapat adalah menegur anak Anda dan memberikan penegasan kepada setiap anggota rapat bahwa perundungan tidak diperbolehkan. Menegur anak Andanya ini sudah termasuk integritas individu, kita sebagai bapaknya kita objektif tuh, balik lagi kan Kak tadi yang kenapa objektif itu tadi yang benar gitu loh. Nah, memberikan penegasan kepada setiap anggota, berarti kan kepada semua anggota rapat yang ada di sana, bahwa bully itu nggak boleh gitu. Salah gitu kan. Next. Masih, masih teman-teman. Biar teman-teman tak tahu gitu loh, yang tadi saya jelaskan itu, oh iya ya, ada kaitannya gitu loh. Melayani masyarakat secara adil adalah tugas yang mulia dan merupakan pencerminan dari integritas berorganisasi. Hal ini dimaksudkan A. Agar setiap masyarakat yang dilayani tidak dibedakan atas dasar identitas. B. Untuk mencapai zona berintegritas bagi instansi. C. Aturan yang harus dijalankan bagi setiap pelayan publik.
D. Mutu dan kualitas seseorang dinilai dari karakter ramah dalam melayani. E. Agar setiap masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Ingat, highlight kata-katanya yang penting, lalu kaitkan dengan opsi. Udah bener nanti di highlight konteksnya, tiba-tiba di opsinya keliru. Kayak gitu. Nggak apa-apa tapi kalau belajar. Tapi kalau di real test, ya nggak dapat skor. Coba teman-teman. Ini padahal tadi sudah saya spill loh. Pas ketika di eh, materi tadi. Ini berasa berasa privat ini. Yang kemarin kan rame tuh, rame, ada yang ngobrol sebelum pembukaan itu. Setelah pembukaan kok gini ya, lesu. Tapi nggak apa-apa, kayak berasa privat. B. DPR RI, amin ya. Saya masih ingat dulu ada teman saya juga klik soal DPR RI dan tembus. Mudah-mudahan Kak Azmi juga tembus. Amin. A. Oh, orang Sunda ternyata. Ya, siap, Kak. Sami-sami. Anurul. Mari. Minal KPKA. Oke. Tadi ada yang jawab B. Ada yang jawab A. Terus ada yang jawab apa lagi? Konteksnya ya, teman-teman. Wah, bentar lagi asar ini. A. Kak Intan ke SDM jawab A. Kak Yosi juga jawab A. Oke. Berarti ada yang jawab B, ada yang jawab A, tapi kebanyakan jawabnya A. Oke. Nah, tadi mungkin ada yang jawab B itu karena dia mungkin terkecoh di kata berorganisasi ya. Di sini tadi siapa gitu ya, Kak Azmi kalau salah, integritas berorganisasi, sehingga dikaitkannya dengan untuk mencapai zona berintegritas berinstansi. Nah, tapi kan ini memang ada benarnya, tapi nggak sesuai konteks. Jadi jawabannya salah ya, Kak. Ini sebenarnya sudah bisa dieliminasi. Nah, jawabannya itu langsung saja ya, adalah A. Agar setiap masyarakat yang dilayani tidak dibeda-bedakan atas dasar identitas. Karena ada di nilai integritas itu, salah satunya itu adil. Dia itu imparsial, nggak memihak gitu loh. Dia nggak membeda-bedakan identitas gitu loh. Pokoknya intinya dia harus melayani secara adil dan itu merupakan tugas yang mulia gitu loh. Apalagi kan nanti ASN itu kebanyakannya kan jadi pelayan publik gitu loh. Nah, maksud dari kenapa melayani masyarakat secara adil adalah tugas yang mulia dan merupakan pencerminan dari integritas berorganisasi. Balik lagi, integritas berorganisasi di sini itu adalah instansi ASN itu disebutnya itu sebagai pelayan publik kan, untuk melayani masyarakat atau sebagai pelayanan publik. Publik. Maka dimasukkannya itu apa? Supaya atau agar setiap masyarakat yang dilayani tidak dibedakan atas dasar identitas gitu kan. Nah, kenapa sih nggak kan pelayanan yang cepat dan tepat? Kan di sini balik lagi ke konteksnya gitu loh. Terus kenapa sih nggak ada mutu dan kualitas seorang dinilai dari kata ramah dalam melayani gitu loh. Kalau mutu dan kualitas seorang ini kan dia integritasnya masih individu gitu, langsung ke apa ke pelayannya secara individu. Sedangkan di sini kan melayani masyarakat, berarti kan pelayanan publik dalam hal ini integritas organisasi. Jadi intinya itu simpelnya itu integritas berorganisasi itu dikaitkannya itu biasanya dengan pelayanan publik karena balik lagi kita PNS atau ASN. Benar. Highlightnya itu adalah secara adil. Adil itu tadi intinya adil itu tidak memihak. Nah, tidak memihak itu berarti kan dia tidak membeda-bedakan. Next. Nah, ini kalau ini udah mulai rada-rada ada. Kalau ini kan kayak TKP ya, teman-teman ya. Kalau ini kita balik lagi ke aspek TWK-nya. Nah, gitu. Ini soal asli ya. Ini benar-benar soal asli dan kayaknya soalnya udah banyak beredaran. Langsung saja teman-teman ini jawab gampang ini. B. Kanova. Kanova ini Kanova atau Kanurul gitu. Dari tadi jawabannya selalu benar.
B. Oke, kayaknya kayaknya nah, di sini pada jawab bakso ya. Saya jadi pengen bakso. Kayak bener ya, langsung jawabannya B. Di sini jelas gak ada lagi nilai-nilai yang 9 integritas. Salah satu sederhana itu kalau nggak salah itu dia etos kerja ya. Kesadaran seorang memiliki akses kemapanan. Jadi untuk menjawab soal yang seperti ini, sepanjang apapun nanti, kayak nanti ya, itu dibahas di akhir. Ini ya sederhana, yang lainnya kan nggak ada tuh. Ya udah. Ini makanya soalnya kalau nanti ada yang kayak gini, soal bonus tapi tetap teman-teman. Siapa tahu yang ditanya itu yang tidak termasuk atau kecuali gitu. Walaupun ini soal bonus, tetap teman-teman harus fokus. Next. Nah ini. Nah kalau ini kebetulan teman saya dulu sharing. Ini juga diambil dari buku Orange Juice, tapi nggak diambil semua narasinya. Ada highlight-highlightnya. Nah teman-teman tinggal cari highlightnya yang mana ini. Soal-soal integritas gini tuh. Nah kalau ini kan semua tuh. Kalau yang tadi kan dia cuma satu tuh nilai integritasnya kelihatan sederhana. Kalau ini kan semua rata-rata nilai integritas. Tinggal teman-teman cari highlightnya. Kita lihat beda-beda gak jawabannya. D, D. Wah rata-rata jawab D ya. Coba teman-teman dibaca ulang lagi. C. Ayu jawab C. Azmi jawab A. Nopa jawab C. Oke, ada yang C, ada yang B, ada yang A gitu kan. Oke lah, langsung kita bahas. Oke, dalam sebuah kisah ini dari Orange Juice ya, teman-teman. Dan insya Allah tidak akan ada di YouTube karena ini emang emang pengembangan dari soal asli. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono di sini tokohnya Sri Sultan ya. Kalau nggak tahu ini Sri Sultan pernah ditilang karena pelanggaran lalu lintas. Oke, kasusnya lagi ditilang gitu kan. eh Namun sebagai seorang raja, beliau tetap patuh dan menerima surat tilang tanpa menggunakan kekuasaannya untuk bebas. Tetap patuh, tetap patuh dan menerima surat tilang tanpa menggunakan kekuasaan. Kan ini kan highlightnya teman-teman. Kan yang lainnya itu cuman narasi-narasi awal. Dalam hal ini Sultan menunjukkan sikap kalau patuh apa itu teman-teman? Nah, iya, C. Sudah jelas kan? Oke, jawabannya C ya teman-teman. Tadi Kak Nurul sama Kak Nova jawabnya benar-benar. Semoga nanti di tes gitu juga ya. eh Tadi yang jawab A, lurus hati tidak berbohong dan tidak curang atas pelanggarannya. Pasti teman-teman pasti ada yang jawab karena terjebak di kata tidak curang atas pelanggarannya. Nggak di sana konteksnya. Terus ada yang jawab bertanggung jawab atas bertanggung jawab atas perbuatannya. Bisa juga dinalar kayak gitu, tapi di sini nggak ada kata-kata dia nggak membuang badan gitu kan. Dia nggak membuang badan gitu loh. Dia kalau kata-katanya mengakui kesalahan gitu loh, dia mengakui kesalahan gitu kan. Nah, itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanya tipis-tipis saja, hanya redaksi kata, teman-teman. Hots itu rata-rata di redaksi kata ya. Mirip-mirip tapi sebenarnya punya arti yang spesifik. Nah, bersikap berani ya kalau bersikap berani ini kan berarti yang penilangnya gitu. Jadi C ya, kata-katanya tetap patuh dan menerima surat tilang. Dia tahu aturan. Oh iya saya salah gitu kan. Ya saya harus disiplin gitu. Tapi kalau dia tidak menerima gitu kan. Dia tidak mengakui kesalahan gitu kan. Hanya kata-kata saja, teman-teman. Gitu. Di sini memang mengasah kemampuan itu. Nah, makanya kenapa zoomnya tadi mengasah kemampuan. Next ya, teman-teman. Sebenarnya ini sudah selesai. Bentar lagi. Nah, ini Oto Iskandar Dinata ya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu ini fotonya yang. Nah, ini sama kok kayak tadi, hanya penerapan nilai integritas. Ini juga di Sekdin 2022, dulu sempat rame juga ini.
Tapi banyak yang tentor itu masih keliru gitu loh menjelaskannya. Beban saya di sini tidak keliru ya. Silakan teman-teman. Ini agak sedikit sulit. Salah satu tokoh nasional yang membantu petani yang tertindas dengan mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Kemuning adalah Otto Iskandar-Dinata. Ia tidak gentar meskipun diancam dan diasingkan di Bugen oleh Belanda. Berdasarkan ilustrasi di atas, sikap Otto Iskandar-Dinata yang seharusnya diteladani karena ternyata ini gampang teman-teman. Tadi loh, ada di 9 nilai integritas itu. Dinilai apa gitu. Oke, Kanopa D, Alivia D, Ayu D, Naza D, Fikri D, D, D. Oke, teman-teman berarti udah bisa meng-highlight walaupun panjang. Oke ya, bener ya teman-teman jawabannya D ya. Jelas banget ya teman-teman di sini ya. Ini nih, ia tidak gentar. Tidak gentar itu berani. Meskipun diancam, walaupun diancam dengan kesulitan, diancam dengan tantangan, dengan pokoknya kalau ada dia tidak gentar, percaya diri, tetap mantap walaupun dia diancam godaan, diasingkan dan lain-lain itu tidak gentar. Dulu itu ada tentor yang menjawab ini tuh dia rela berkorban dan lain-lain gitu kan ya. Itu uh, benar sih teman-teman, tapi kurang tepat gitu kan ya, kurang tepat konteksnya. Tapi kalau tidak gentar dan siap menerima resiko demi negara dan bangsa, dia itu berarti berani gitu loh. Dia itu memiliki sikap integritas berani. Nanti teman-teman bisa, mudah-mudahan nanti ke admin ini di-share ya, karena itu bisa memudahkan teman-teman. Next ya. Nah, nah kalau ini rada-rada mikir. Ini teman-teman membayangkan teman-teman di sana realnya gimana, idealnya gimana. Kayak tetangga depan rumah saya terlibat percekcokan dan masing-masing pihak mulai membawa nama Sarah. Saat itu saya akan pergi ke kampus, namun tidak ada tetangga lain yang bertindak apapun. Bahkan sang ketua RT pun diam. Hubungan integritas dengan nasionalisme pada narasi tersebut tepat ditunjukkan pada perilaku. A. Memperhatikan duduk permasalahan dan menilai sikap terbijak untuk melalui mereka. B. Menegur tetangga tersebut untuk tidak mengujar kebencian dan memberi empati. C. Memberitahukan Pak RT untuk melalui mereka dan mencoba untuk meminta bantuan dari tetangga lain. D. Memahami duduk permasalahan dan kemudian pergi ke kampus setelah menyarankan solusi kepada Pak RT. E. Membantu memisahkan mereka setelah izin kepada dosen untuk terlambat. Ada perselisihan, percekcokan. Pak udah pisah-pisuh gitu ya, bawa nama-nama sara gitu kan ya. Gitu. Kita nih, di situ saya kan kita itu. Kita mau pergi ke kampus, tapi kok nggak ada tetangga lain ataupun RT pun nggak ada yang bertindak gitu loh. Kita gimana? Ini ada tadi. Saya sudah spill di 9 nilai integritas itu. Tapi memang dihubungkannya dengan nasionalisme gitu loh. Nasionalisme kita sebagai ASN PNS itu apa gitu. Itu aja sih nalarnya teman-teman. Saya sudah kasih spoiler itu. Siapa tahu nanti jadi telepati. Hmm. Ini memang agak sulit teman-teman. Tapi kalau teman-teman benar nalarnya kayak tadi, setidaknya kayak saya tadi, pasti bisa jawabnya. Ya kok diam. 4 menit lagi ya teman-teman. Ini ada berapa lagi soalnya ya? Masih banyak kan. Ya sudah ada 2 jawaban. Mana ya? B, D, D, B, D, D. A. Sudah banyak lah. Kalau kayak gini pasti udah akan berbeda-beda jawabannya. B. Ingat ya teman-teman, ada integritas diri, ada integritas organisasi atau integritas organisasi itu kan gak hanya tentang organisasi formal kan. Masyarakat itu kan sebuah organisasi gitu kan, organisasi sosial gitu kan, tapi non formal. Dan integritas nasional. Nah, ini tuh integritas organisasi ke integritas nasional. Integritas nasional itu ya nasionalisme. Nasionalisme itu kita sebagai ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Coba, ini ada konflik, kita kayak gimana nih sebagai ASN? Integritas kita dihubungkan dengan nasionalisme kita sebagai perekat dan pemersatu. Apalagi ini cekcoknya udah bawa nama-nama sara, udah pisah-pisuh. A, B.
Oke, saya masih menunggu jawaban yang lain. Mungkin ada yang menjawab E, ada yang menjawab C mungkin. Kak Nurul belum menjawab. Kak Nova juga, Widi. Kak siapa tadi itu ya? Kak Shenon. Kak Shenon kok dari tadi tidak menjawab ya? Kak Brian juga, Nur Hidayat juga, Ronggo. Kak Septi, telur ceplok. Namanya telur ceplok. Aku udah mentok. Nanti kalau di real test itu kalau kayak gini mendingan skip dulu. Nanti jawab kalau setelah jernih. Oke, sudah mentok. Oke, kita coba analisis ya. Ada yang jawab A. Memperhatikan duduk permasalahan dan menilai sikap terbijak untuk melerai mereka. Di narasi itu udah dijelasin. Tetangga itu diem, nggak ada yang bertindak. Ketua RT pun diem. Masa kita akan memperhatikan juga gitu duduk permasalahannya. Sedangkan di sini itu konfliknya ya teman-teman. Di sini tuh udah jelas gitu loh konfliknya itu. Dia udah membawa nama Sarah. Sarah itu pokoknya dia udah menghina, dia udah apa namanya? Dia udah visu lah kalau bahasa itu tuh apa ya visu itu ya. Gitu. Dia udah membentak, memaki-maki. Terus ada yang jawab D. Memahami duduk permasalahan dan kemudian pergi ke kampus setelah menyarankan solusi kepada Pak RT. Memahami duduk permasalahan dan kemudian pergi ke kampus setelah. Sudah cekcok guys ini. Oke. Terus ada yang jawab B tadi. B ya kalau nggak salah ya. Menegur tetangga tersebut untuk tidak mengujar kebencian. Kalau ini integritasnya integritas individu ya. Jadi ini kurang tepat. Terus ada yang jawab lain mungkin? C. Oke, Kak Nurul jawab C. Satu-satunya yang menjawab C. Entah kenapa mungkin nunggu orang yang lain atau mungkin memang sudah jawab C. Memberitahukan Pak RT untuk melalui mereka dan mencoba untuk meminta bantuan dari tetangga lain. Apa sih jawabannya teman-teman? Jangan-jangan E. Gak mungkin ya E ya. Ini bisa saja di realnya, tapi di ini bukan konsep, bukan idealnya. Oke, tersisa A, C, D. Gitu. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, tadi sudah saya kasih clue. Di sini sudah konflik. Kalau udah percekcokan dan masing-masing membawa nama Sarah itu, dia berarti fokusnya itu bukan lagi mendengarkan ini masalahnya apa, gitu kan? Ini masalahnya apa? Intinya kita harus melerai, cari kata-kata yang melerai, memperhatikan duduk permasalahan. Nah, ini enggak ya, teman-teman. Mana lagi ininya? Ini enggak ya, teman-teman. Memang melerai, tapi sikap terbijak untuk melerai mereka. Tapi kalau kayak gini tuh tidak ada pelibatan gitu loh. Cuman duduk terus sikap terbijak gitu kan. Nunggu nih. Apa nih bijak saya kayak gimana gitu kan. Nah, berarti enggak. Terus tadi tersisa memahami duduk permasalahan sama ya. Duduk permasalahan ini eliminasi, guys. Salah ini. Berarti sudah jelas kan jawabannya mana? Mana lagi? Nah, jawabannya adalah C ya, teman-teman. Kenapa sih jawabannya itu C? Tadi yang salah satunya jawab C, lagi-lagi saya salfok sama Kak Nurul, jawabannya benar lagi. Benar tetap benar nanti di real test, amin. Memberitahukan Pak RT. Pak RT ini diem nih. Pak RT di sana itu sebagai pemimpin, dia harus memiliki wibawa gitu loh. Salah satu integritas organisasi atau nasional itu adalah ketika semuanya itu melibatkan. Kalau tadi teman-teman baca nih gitu ya di slide berikutnya itu ada kolaborasi, ada sinergi gitu kan. Dalam hal ini kita sebagai di situ kita posisikan kita itu adalah ya kita calon ASN gitu kan. Yang dimana kita juga harus ikut melerai, tapi nggak bisa kan melerai langsung nggak bisa. Kita harus melibatkan RT, Pak, ini gimana Pak? Coba dilerai gitu. Terus minta bantuan yang lain untuk memisahkan dan lain gitu. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Maaf ya kalau soalnya emang agak ribet. Nah, Pak RT diam itu di situ itu godaan berintegritasnya. Kenapa Pak RT itu diam? Harusnya itu Pak RT itu dia ikut terlibat. Nah, gitu teman-teman. Tapi di sini balik lagi teman-teman yang ditanya itu adalah hubungan integritas. Ke sini ya teman-teman ya. Seberapa liar atau rumitnya narasi, tetap balik lagi ke pertanyaan hubungan integritas dengan nasionalisme. Nasionalisme itu harus mempersatukan, harus merekat. Kalau dalam konflik itu kita harus melerai, kita harus mempersatukan, gitu kan. Kita harus intinya ini orang yang berkonflik itu harus dilerai dulu, gitu kan.
tapi melibatkan semua orang. Nah, hubungan integritasnya ini adalah sikap peduli. Sikap Pak RT diem, tetangga lain diem. Apakah kita harus diam juga gitu? Oke, next ya teman-teman. Tadi selamat kepada Kak Nurul lagi-lagi yang menjawab benar. Mudah-mudahan terus benar ini. Nah, ini kita skip saja karena apa namanya ini bisa dipelajari nanti ya PPT-nya ya teman-teman. Ini agak mudah, ini gampang lah. Ini juga gampang, ini masih nasionalisme tadi udah. Kita tipe soalnya aja. Nah, ini juga salah satu mirip kayak tadi, kita hubungannya dengan integritas berorganisasi, dengan RT, RW gimana, dengan masyarakat gimana. Ini nanti bisa bisa dimasukkan lah ya Kak admin di pendalaman soalnya, biar teman-teman nanti bisa mengasah dengan sendirinya. Tapi saya udah bilang, fokus ke konteks pertanyaannya dulu, baru ke narasi. Jangan narasinya dulu. Oke, tadi teman-teman ke narasinya dulu. Ini juga ini sama masih integritas seorang apa namanya itu tokoh di dalam masyarakat. Ini bisa di skip dulu. Nah, ini aja deh. Tokoh-tokoh yang kayak gini. Saya ingin tahu seberapa kuat asahan nalar teman-teman. Ini diambil dari kitab hijau, bukunya KPK. Bung Hatta, apa bentar? Chat, ada satu chat. Nah, itulah tugasnya nanti teman-teman diskusi dengan yang lain karena saya terkendala sama waktu gitu kan. Nah, kita jawab yang ini kita skip dulu aja atau bisa nanti kita ada integritas jilid 2 mungkin ya. Ini juga masih sama, ini masih ada kayak TKP. Nah, ini aja deh yang pendek-pendek. Loh, harus dipancing itu Kak. Diskusi itu harus dipancing. Dulu orang-orang yang diskusi di soal ya, di klik soal ini hanya sharing saja itu rata-rata semuanya lolos. Orang-orang yang memancing gitu loh, yang mengadakan diskusi itu rata-rata lolos. Kita kalau pinter jangan disimpan sendiri gitu. Integritas tadi lagi-lagi integritas nasional itu. C Kanova Kanova C Kik C Yosi C Yosi C oke. Oke. Lah, tak ya. Jawabannya C. Bener ya jawabannya C. Belajar hingga larut malam merupakan bentuk nilai integritas. Benar ini. Kita next lagi. Nah, ini. Soal-soal yang kayak gini pernah muncul, tapi jarang. Karena ini terlalu mudah, teman-teman. Hanya kita kuncinya tinggal meng-highlight aja. Oh, hingga pagi, ya hingga pagi. Rata-rata kan orang yang ingin mencapai sesuatu tuh harus bekerja keras. Salah satunya belajar hingga larut malam. Nah ini, tidak marka itu apa ya? Kadang kita juga pas ketika di real test itu, misal kayak tadi ya, kayak Ari. Kak orator apa? Marka, saya juga nggak tahu. Marka itu kayak penanda jalan kayaknya ya. Ada istilah-istilah yang memang asing gitu loh. Tapi itu nggak akan berpengaruh kok, karena nggak ada kata-kata itu pun jelas gitu kan, apa konteksnya. D. Kick, jawab D. Langsung di kesempatan pertama Kick jawab D. Nova juga jawab D. Teman-teman yang tadi zoomnya dari tadi tuh ingat integritas menurut TWK itu apa? Itu. Terus dihubungkan dengan 9 nilai integritas eh maaf, integritas menurut Menpan RB atau kisi-kisi itu apa, dihubungkan dengan 9 nilai integritas KPK itu apa? Itu kan tadi saya udah bilang ada kaitannya gitu. Ada hubungan eratnya. Nah, ini agak sedikit bingung. Tapi sebenarnya nggak sulit. Widi D, Azmi B, Brian A. Nah, ini Brian mulai ngobrol ya. Biasanya ngobrol yang diam-diam gini itu memperhatikan dengan seksama, diam-diam lulus. Banyak kok yang kayak gitu juga. Gitu. Tapi ya, yang aktif
lebih banyak lagi yang lulus. Oke, kita bedah ya, ini agak sedikit beda-beda. Tidak menerobos marka. Marka aja itu kayak penanda lah, kayak rambu jalan lah gitu kan. Saat lampu merah berhenti bagi pengendara motor merupakan cerminan. Ini nih yang bagi yang teman-teman rider, apa tuh namanya? Pokoknya yang tukang motoran gitu ya, berkendara ini, kalau kita tidak menerobos marka jalan ini, intinya dia itu apa? Apa? Kalau tanggung jawab ini salah ya teman-teman. Tanggung jawab itu kalau dia emang kena tilang, dia tidak membuang badan. Misal kayak diminta menunjukkan SIM, dia menunjukkan SIM. Jadi yang jawab tanggung jawab tadi Brian kalau nggak salah kurang tepat. Nah, terus tadi ada yang jawab jujur dalam tindakan. Agak bingung ya, tapi ini kurang konteksnya ya. Jujur dalam tindakan itu seperti apa itu memang masih perlu di ini kan. Tapi di sini tuh intinya itu tidak menerobos marka jalan itu dia itu taat aturan. Nah, taat aturan itu apa? Tidak menerobos marka jalan itu kan berarti dia ikuti aturan. Ikuti aturan. Nah, bagi pengendara motor, mengikuti aturan itu adalah cerminan nilai tersisa konsisten dalam aturan, disiplin waktu, dan adil. Mana nih? Adil ini pasti salah ya, karena adil itu pasti biasanya dengan sikap yang tidak membeda-bedakan itu adil biasanya. Nah, tersisalah C, konsisten dalam aturan, disiplin waktu. Mana yang lebih tepat? 50-50 ini mana yang lebih tepat? Apakah dia konsisten dalam aturan atau disiplin waktu? Alivia jawab C, Intan jawab C, Yosi jawab C. Kenapa bukan D? Ini telur ceplok ini apa? Konsisten waktu itu tidak ada. Anda kalau kalau mau main-main, abal-abal hati-hati. Saya nggak suka sama orang yang main-main. Itu apakah C atau D? Nilai integritas disiplin katanya. Konsisten dalam aturan. Apa nih? Nah, iya teman-teman, jawabannya itu D. Disiplin waktu. Tadi kan dijelasin tuh. Apa harus dibuka lagi ya disiplin? Kita buka lagi ya. Konsisten itu memang dia ada di kisi-kisi yang tadi kan yang bilang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, konsistensi. Tapi di sini kan sudah dikasih clue-nya pemahaman nilai integritas. Nilai integritas itu kan yang 9 itu tidak ada konsisten. Konsisten itu menjadi satu kesatuan sikap dalam nilainya gitu loh. Jadi jawabannya iya, D. Padahal ini mudah loh teman-teman. Taat aturan itu ya disiplin. Disiplinnya disiplin waktu. Nah, di sini yang membingungkan disiplin waktu itu kan misal apa namanya mengikuti sesuai waktu gitu loh. Ya di sini waktu berhenti ya berhenti gitu. Di sana lebih tepatnya itu. Ya memang agak bingung ya, tapi teman-teman kalau kita baca tadi mana ya? Saya coba buka lagi ya. Mana tadi disiplin itu? Hmm, disiplin adalah sikap mental melakukan hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu gitu. Nah, mungkin tadi teman-teman yang disiplin waktu itu mikirnya menghargai waktu, misal kayak tidak 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 tipsen gitu. Tapi disiplin waktu di sana itu adalah ya disiplin waktu, waktu kita harus berhenti kan rambu rambu lalu lintas kalau merah itu harus berhenti toh gitu. Di sana. Ya itu kurang lebih nalar nalar eksplornya ke sana. Karena sudah azan dan tadi kan saya 10 menit 15 menit ya kita mulai berarti tinggal 3 menit lagi teman-teman kita maksimalkan yang belum dibahas gak apa-apa nanti mudah-mudahan ada waktu mana nah ini nih ini hanya penjabaran dari yang tadi yang kalau teman-teman tadi baru gabung itu nanti bisa lihat ya. Tidak diam dan mengeluh saat Anda ditegur atasan karena salah dalam mengerjakan tugas, meskipun saat itu Anda kurang fokus, teringat kejadian di rumah adalah sikap yang sesuai dengan nilai. Nah, ini gampang ini. Ya sudah ada jawaban. C. Kik, kik.
Namanya Kik. Aku menunggu jawaban Nurul ini. Kak Nurul. Atau Kak Nova. Kak Nova C juga. Kak Widi juga. Kak Azmi tadi. Yang mau di DPR, amin. Loh, ini diem. Kenapa bingung? Kak Yosi juga C. Kak Yosi juga dari tadi jawabannya mirip kayak Nurul ya. Kak Azmi juga C. Oke. Benar ya teman-teman, jawabannya C. Intinya dia tidak buang badan. Masalah pribadi apapun, ketika masalah kerja saya salah ya saya mengakui. Gitu. Oke, next ya. Nah ini hanya penjabaran dari tadi teman-teman. Tidak menggunakan hak istimewa seperti kedekatan dan hubungan keluarga saat melamar suatu pekerjaan merupakan contoh implementasi dan perilaku. A. Jujur, B. Adil, C. Sederhana, D. Mandiri, E. Kerja keras. Ini soal yang kayak gini itu memang banyak di YouTube ataupun di tapi di tryout, tapi di real test ini soal ini sedikit keluarnya. Hanya ya orang bilang milik-milikan lah, rezeki-rezekian. Tapi soal-soal yang tadi tuh yang panjang itu yang rata-rata banyak sehingga membuat orang abis ngerjain TWK itu dia bingung mau ngerjain TKP sudah linglung, ngerjain TIU dia sudah nggak fokus gitu loh. Makanya kalau ketemu soal-soal yang kayak tadi skip dulu aja, kayak saya gini aja. Cari yang dulu yang mudah gitu kan. Bisa nanti. Karena akan berpengaruh mental. SKD itu eh, kata Bang Mudi Maulan itu adalah ujian mental. Sepintar apapun kamu, setop skor apapun kamu di tryout, ketika kamu di real test kalah mental ya kalah. Tapi kamu sebobrok apapun kamu, serendah apapun nilai kamu di tryout, saya dulu termasuk orang yang seperti itu, tapi ketika di real test mental saya untuk lulus tuh lebih tinggi, ya alhamdulillah gitu kan. Kayak gitu. Jadi teman-teman jangan terpaku ya sama nilai tryout. Katanya kemarin klik soal tryout akbar, terus teman-teman nilainya kecil, jangan sedih. A, jawab A, A, A. Nah, oke. Oke, rata-rata jawab A. Apakah A benar? Ya, tidak menggunakan hak istimewa seperti kedekatan hubungan keluarga saat melamar. Berarti dia menggunakan apa itu? Jujur itu lurus hati, tidak berbohong, menolak ketidakjujuran. Apakah ada di sana esensinya? Adil itu dia itu tidak memihak, tidak membeda-bedakan. Sederhana itu hidup sewajarnya, hidup selayaknya. Mandiri itu tidak bergantung pada orang lain, tetap percaya diri, tetap percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kerja keras itu bekerja bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Jadi mana tuh, teman-teman? Aku udah ngasih spoiler. Oke, bener ya teman-teman. Masa saya harus bertelepati nanti ketika teman-teman di real test kan nggak mungkin. Tidak menggunakan hak istimewa berarti dia tidak bergantung. Dia yakin dengan kepercayaan diri. Kalau jujur itu memang banyak sekali aturan. Tapi ya tadi saya udah ngasih keywordnya kan. Makanya kalau ini sama kayak barusan. Coba ini apa? Ya ingat aja kata-kata saya. Mudah-mudahan ya bisa telepati. Yang tadi yang ini sama ya mandiri gitu kan. Karena dia bergantung gitu loh pada joki gitu. Apalagi dia ada dinas penting gitu kan. Walaupun dinas penting itu tugas negara juga, tapi ya ketika dia harus ujian naik jabatan dia nggak boleh bergantung pada orang lain. Alias dia harus mandiri. Nah kalau ini ya sebut aja Dadan, Mas Dadan gitu. Siapa tahu nanti muncul di alam bawah sadar. Yang mana ini Kak Septi? Maaf ya tadi saya
bolak-balik. Yang mana ini? Soal yang mana? Iya, benar. Yang ini jujur karena dia tidak curang. Lah, kan yang tadi tidak curang, Kak. Yang tadi kan beda. Konteks penekanannya itu kan dia bergantung pada joki, dia bergantung pada kedekatan gitu loh. Mau melamar dia pakai orang dalam lah istilahnya gitu. Itu kan nggak mandiri gitu kan. Itu kan Kak gak jujur, tapi kan konteksnya itu dia bergantung gitu. Makanya kata kunci di buku segarnya Orange Juice itu penting. Ya ini bener ya teman-teman jujur. Nanti soal-soal yang belum dibahas nanti dibahas. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa meramaikan grupnya. Mudah-mudahan yang nanti meramaikan grupnya bisa jadi amal jariah gitu ya buat teman-teman. Karena rata-rata ya ini mah dulu gitu ya di klik soal 2021 yang share-share grup termasuk saya itu ya kita jadi punya nilai lebih gitu loh pas ketika belajar TWK itu atau belajar SKD itu. Jadi kita cukupkan sekian. Tadi saya memang mulainya di 13.15, sekarang udah 14.49, otomatis sudah apa? Udah habis waktunya. Ini pesan dari saya saja. Selalu pelihara dan tingkatkan jalur langit dan attitude selama berjuang ya, sahabat. Karena kadang yang menggugurkan niat baik kita itu ya sikap kita atau attitude kita atau hubungan kita dengan manusia, dengan alam ataupun dengan Tuhan kita sendiri itu kurang baik. Gigih ya dalam menahan pahitnya belajar. Saya tahu yang formasinya sedikit atau apalagi yang ditampar gak ada formasi itu teman-teman tetap gigih, yakin bahwa usaha yang teman-teman bangun perlahan-lahan ini akan menuai hasil yang terbaik. Kemarin gak rezekinya, mudah-mudahan sekarang rezekinya. Maka akhirilah segala sesuatu dengan ikhlas dan hati yang lapang. Kalau kita udah ikhlas dan hati yang lapang, kalau kata orang bijak itu suatu saat akan selesai kok. Gitu. Terima kasih, saya Kak Dadan. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan menghubungi kontak saya di sini. Gitu. Oh ya teman-teman, tadi saya mau membuka referensi ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Amin, amin ya. Kak Brian besok-besok aktif. Mudah-mudahan saya masih mengisi ya. Ini alhamdulillah karena saya masih ada waktu. Kita coba buka karena tadi saya sudah berjanji gitu ya. Salah satunya berjanji itu kan kita bertanggung jawab menepati janji. Oke, ini adalah referensi teman-teman nanti bisa pelajari. Sudah muncul ya? Sudah muncul ya? Nah, ini orange juice itu yang tadi saya bilang. Saya biasanya menamakannya ini buku segar. Nah, ini. Ya, tapi kalau belajar dari sini harus benar-benar ada panduannya tuh. Nah, ini aja. Kalau saya dulu daripada belajar bingung, ini bingung gitu kan ya. Dan rata-rata juga nggak semuanya narasinya masuk. Kayak tadi aja, misal narasinya ditekankan di sini gitu kan. Jadi teman-teman nanti pelajari aja ininya. Apa namanya? Apa saja kesimpulan nilai itu. Ini tuh keywordnya. Kayak misal kayak tadi nih mandiri. Tidak bergantung pada orang lain. Jujur. Tidak berbohong. Tidak curang gitu kan. Lalu tanggung jawab siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. Disiplin, taat terhadap taat terhadap peraturan. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Baik itu disiplin waktu, disiplin tempat gitu loh. Gitu. Disiplin waktu, waktunya kita eh, istirahat, waktunya kita mengaji, waktunya kita belajar. Waktunya kita berhenti ketika lampu merah ya berhenti gitu. Nah, kayak gitu. Terus kerja keras, gigih dan fokus. Nah, ini teman-teman yang sedang teman-teman lakukan itu ini. Dan teman-teman tidak bertentangan dengan mandiri, tidak menggunakan orang dalam. Sejahat apapun nanti apa namanya kompetitor kita tetap harus kerja keras. Gitu. Dan adil biasanya memang kaitannya dengan pelayanan publik ya teman-teman. Berlaku sepatutnya tidak sewenang-wenang gitu. Ini buku Orange Juice. Saya dulu belajar buku Orange Juice cuman ininya doang. Yang lainnya enggak. Itu bisa karena daripada bingung. Prinsip saya dulu
Kalau memang bingung ya udah skip aja. Nah, buku yang lain ya, bentar. Nggak ada. Saya hanya mengembangkan soal dari ini direfleksikan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini kalau itu kan soal tentang tokoh integritas. Nah, kalau ini, nah ini modal nih. Modal teman-teman. Nah, yang tadi kan nilai integritas tokohnya nih. Sudah muncul belum? Oh, belum ya? Sorry, sorry. Nah, ini. Sudah muncul tah? Nah, ini sudah muncul pasti ya? Sudah ya? Ya, sudah ya. Nah, ini penjabaran dari buku tadi. Yang biasa saya sebut ini kitab hijau. Misal kayak tadi tidak buang badan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan itu ini di sini. Tuh, jelas. Gitu. Tapi yang tadi intisari dari buku itu. Jadi teman-teman nanti saya berharap teman-teman dapat PPT-nya ya. Tapi ya pesen jangan di-share ke selain teman-teman walaupun itu teman dekat kalian. Itu hanya request dari saya yang menyusunnya. Tuh. Banyak ini. Itu. Terus nah ini buku kok apa konsep teorinya yang tadi yang yang di awal itu misal kayak kenapa harus bersikap objektif dalam merespon segala hal ini di sini. Ini konsepsi integritas. Menurut saya bukunya bagus walaupun buku lama tuh KPK ya dan Pemprovrio tapi relate sih. Tuh, di sini dijelasin juga nih kejujuran. Tadi kan saya cuma menjelaskan sedikit nih. Nanti sih teman-teman bisa baca. Tuh, ada pembangunan budaya integritas nih. Terus kenapa tadi ada masyarakat hubungannya? Kenapa tadi ada hubungannya dengan rapat? Kenapa tadi hubungannya dengan Soekarno? Ini ada di sini. Apa? Ada dijelaskan di sini. Ya, tapi teman-teman harus jeli. Di buku klik soal nggak tahu saya nggak nulis di buku klik soal mudah-mudahan di lain waktu bisa jadi kontributor itu itu aja ya teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan bisa menghubungin di nomor yang tadi saya sudah share udah itu aja. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan teman-teman bisa lulus tahun ini amin amin ya Allah rabbal alamin. Tadi pesan dari admin saya juga yang menutup. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktu. Walaupun tadi di awal-awal lesu ya, saya sempat sempat putus asa juga kok ini kayak gini. Tapi alhamdulillah akhirnya teman-teman aktif. Terima kasih juga tadi kepada yang sudah berpendapat. Ya, terima kasih. Tadi ada Kak Nurul, Kak Nova itu luar biasa ya. Jawabannya rata-rata hampir benar. Keren. Oke, yang belum jawab benar nanti di pertemuan selanjutnya harus terbiasa kalau dengan saya itu memang harus paham dulu materinya. Insya Allah nanti materinya akan membantu pas menjawab soal gak bingung. Dan menjawab soal dengan saya itu biasanya emang saya ajak bingung gitu loh. Kenapa? Biar nanti di real test teman-teman terbiasa bingung. Terbiasa bingung, terbiasa tidak bingung karena sudah bingung di proses belajarnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman lulus tahun ini. Amin amin ya Allah robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri.